mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat budaya di hari Minggu Ceria edisi 13 Oktober 2024. Saat ini kita masih bersama di Nusantara Pagi dan sekarang kita sudah di program obrolan budaya ya. Dan hari ini dua narasumber kami ini sesuatu yang istimewa sahabat budaya. Kita berterima kasih karena dengan waktu kegiatan narasumber kami yang begitu padat ya. Tapi pagi hari ini mereka boleh hadir di studio. Saya menyapa dulu untuk kedua narasumberku. Yang pertama Bapak Mukhtar Jaya Daeng Rau SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kemudian di samping saya iya, ada Abang Rahmat Raning, beliau selaku Wakil Ketua HPBD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Kak, alhamdulillah. Iya. Nah, sahabat budaya, saya menyapa dulu untuk narasumberku yang pertama. Aku boleh panggil Ayahanda, boleh, mohon izin ya. Ya, oke. Nah, beliau adalah selaku penulis ya, Mukhtar Jaya Daeng Rau SEMM. Iya. Jadi sebenarnya memang yang ditulis ini adalah memang selalu tentang budaya dan sejarah di Kota Makassar atau seperti apa ini? Jadi saya tertarik menulis tentang tulisan-tulisan yang berbasis sejarah, budaya dan cinta. Cinta kepada budaya Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Ya, apa yang mendasari? Ada semacam kekhawatiran bagi saya secara personal bahwa kalau ini kita tidak angkat, ini ada kemungkinan generasi budaya-budaya ini kemudian sejarah kita ini akan punah. Dan kalau itu terjadi, maka warisan apa lagi yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Makanya inilah yang mendorong saya untuk
menulis di mana basisnya itu adalah sejarah, kemudian budaya, dan itu jauh tersirat di dalamnya itu bagaimana supaya ini menjadi pintu bagi para pemerhati budaya atau peneliti-peneliti untuk lebih jauh meneliti tentang sejarah yang ada di Kabupaten Takalar khususnya. Kusir Kabupaten Takalar. Oke. Nah, Deng Rau, jadi kalau misalnya di total berarti ini sudah perjalanan sudah berapa lama memutuskan menjadi seorang penulis untuk mengangkat sejarah dan budaya dari Kabupaten Takalar ini? Sebenarnya ini sudah lama ya. Cuma itu belum tersalur. Jadi kehadiran adinda saya ini sebagai inisiator, beliau itu melihat puisi-puisi saya. Oh jadi jadi selama ini puisinya tersimpan rapi. Tersimpan rapi. Ya. Bahkan banyak yang tidak terurus karena saya menulis itu berdasarkan suasana hati. Kemudian apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, kemudian saya tuangkan ke dalam tulisan ini. Puisi. Oke. Jadi berarti kalau misalnya pagi suasananya mungkin bahagia, siang mungkin atau gimana, malam apakah kira-kira seperti itu, Deng Rau? Tergantung karena suasana itu kan tergantung dari tidak memilih waktu. Apakah siang, malam atau pagi. Kalau suasana hatinya itu artinya ada inspirasi untuk bisa menulis, ya kita langsung tulis. Oke. Nah kalau di total ini sudah berapa banyak puisi tak Deng Rau? Kalau yang ada di buku ini kurang lebih 35 ya. 35. Jadi yang lain itu belum saya masih ada juga dokumen-dokumennya? Masih ada. Kalau di total secara keseluruhan digabung dengan buku yang katanya sebentar lagi akan di launching ini sudah hampir 100 barangkali. Hampir 100. Masih ingat pertama kali menulis itu kapan? Tahun berapa? Kalau menulisnya itu saya sedang menulis itu mulai dari SMP. Oh dari SMP sudah sedang menulis saja. Misalnya ada kejadian-kejadian yang saya alami, saya tulis. Berarti ada buku khusus? Ya tapi sudah banyak yang hilang kan sudah lama. Apalagi sudah beberapa kali pindah rumah. Apakah ini turunan dari bapak ibu atau orang tua atau keluarga atau seperti apa, Deng Rau? Sepertinya ini adalah bakat barangkali karena saya tidak pernah menempuh pendidikan khusus untuk menulis. Basic ilmu saya juga bukan bukan terkait mengenai sejarah. Berarti tapi memang saya punya bapak dulu itu guru bahasa Indonesia. Itulah mungkin cikal bakalnya ya. Iya, oke. Jadi mengalir saja begitu Deng Rau. Iya, mengalir saja. Nah, apa yang maksudnya yang menjadi suatu daya pikat atau kebanggaan sehingga akhirnya Deng Rau memutuskan bahwa sejarah di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar ini harus dibuatkan sebuah aku bilang transkrip gitu mungkin ya, dibuatkan sebuah karya nyata di samping kekhawatiran tadi bahwa jangan sampai nanti kurun waktu tertentu ini akan tinggal nama saja. Iya, Tabe. Kan begini, saya melihat bahwa referensi-referensi terkait mengenai sejarah-sejarah khususnya yang ada di Makassar itu sangat kurang, dan referensi kita itu semua tutur, ya. Bahasa tutur. Iya, tutur dari nenek kemudian cucunya dan sampai tidak ada tulisan-tulisan seperti manuskrip yang ditulis oleh kerajaan Goa. Ini maksudnya khusus di Takalar. Iya, khusus di Takalar. Kemudian saya melihat bahwa kenapa sampai begitu kurang tulisan-tulisan tentang sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Takalar. Ternyata saya berkesimpulan bahwa ternyata pada saat itu budaya nulis itu hanya ada di wilayah elit, ya kan? Maksudnya wilayah elit bagaimana? Wilayah elit itu adalah kerajaan Goa pada saat itu. Jadi budaya tulis menulis itu hanya ada di kerajaan pada saat itu.
kemudian budaya tulis menulis itu di wilayah-wilayah di luar daripada kerajaan Goa, saya melihat itu belum ada. Kemudian saya melihat bahwa sangat sedikit itu yang tertulis di manuskrip yang ada di Goa, dan saya melihat bahwa ternyata apa untungnya juga penulis-penulis Goa untuk menulis tokoh-tokoh misalnya yang ada di luar kerajaan Goa pada saat itu. Makanya dengan referensi yang sangat terbatas ini, yang merupakan tutur dari nenek dan seterusnya, ini yang kemudian saya kumpulkan dengan melihat jejak-jejak sejarahnya. Dan itu banyak yang kami tuangkan itu di dalam puisi kami, sama dengan bala kembar sampah pagari kami, kemudian dampang ko Mardekano Muncung Komba, itu semua ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Iya. Dan itu. Dan akhirnya bisa menjadi suatu bukti ya. Ya, bukti sejarah bahwa ternyata Takalar juga punya sejarah menarik yang harus kita hormati begitu. Dan Rawi. Nah, saya ke ini sebelum kita lanjut, ini menarik sekali. Saya ke Abang Rahmat Raning dulu. Iya, tapi Abang. Selaku wakil ketua dari HPBD Solo Selatan, ini kegiatannya apa saja ini, Abang? Baik, salah satu kebahagiaan kami adalah karena masih ada di luar dari jangkauan Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ini yang menulis tentang puisi-puisi berbahasa daerah, bahasa Makassar dan sebagainya. Nah, salah satu tujuan besar dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ini adalah berusaha untuk melestarikan sejarah, budaya dan sastra-sastra yang inspirasinya berasal dari tiap-tiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya bicara tentang bahasanya, tapi kemudian bicara tentang sejarah dan budayanya yang ditulis dalam bahasa daerahnya. Itu yang kami dukung dan tentunya kami support secara maksimal. Nah, perjumpaan awal dengan karya-karya dari Daeng Rau ini seperti itu, bahwa ketika kami melihat potensi dari Daeng Rau yang menulis tentang sejarahnya, tentang budayanya, yang menggunakan bahasa daerah, maka disinilah kemudian kehadiran dari HPBD itu memfasilitasi agar kemudian bisa lebih dikenal lagi, memfasilitasi agar buku ini hadir dan muncul di permukaan seperti yang diharapkan oleh penulisnya, menjadi awal pembuka untuk para peneliti sejarah, peneliti budaya dan peneliti sastra daerah itu bisa masuk ke ruang-ruang itu. Bahwa puisi-puisi yang kami sering mendengar misalnya HPBD itu yang lebih condong ke puisi tentang Makassar atau dalam skala Goa yang dibicarakan. Tapi puisi-puisi Daeng Rau ini lebih spesifik ke suatu kampung, suatu wilayah yang diceritakan besar namanya, tapi kemudian tidak terlalu terpublikasi di masyarakat Makassar itu sendiri. Padahal ini kan bagian dari catatan-catatan sejarah dan budaya yang mestinya kita harus hormati, dan tentunya harapannya kita adalah menjadi langkah untuk mewariskan ke anak-anak cucu kita semuanya. Jadi disitulah tonggaknya, bahwa ini sesuai dengan harapan kami bahwa HPBD itu bukan hanya pemilik sekelompok orang, Kak, tapi dia adalah orang-orang yang sama visinya, misinya, ingin melestarikan bahasa daerah, termasuk pelestari bahasa daerah itu adalah dengan menuliskan puisi-puisi atau karya-karyanya dalam tulisan berbahasa daerah. Nah, inilah yang kemudian kami sepakati bahwa harapan dari ketua maupun kami sebagai penggerak awal di himpunan ini tentunya mencari bibit-bibit, mencari orang-orang atau orang-orang tua ataukah orang-orang yang sadar akan bahasa daerah, budaya, bahasa sastranya, untuk menuliskan, karena ada banyak orang-orang yang bisa menulis tapi tidak menemukan jalan untuk bisa mempublikasikan karyanya. Makanya kami HPBD ada orang akademisi, ada penerbit, misalnya kayak saya adalah usahanya adalah usaha penerbitan buku.
ada guru dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menggagas tentang pelestarian budaya dan bahasa daerah itu. Nah, kami menemukan di Takalar ada sosok Mokhtar Jaya Dayeng Rau. Dengan ini kami juga mungkin kesempatan ini kami juga akan mengundang beberapa orang-orang yang sama persis dengan Mokhtar Jaya Dayeng Rau. Tujuannya sama, tapi tidak menemukan jalan kemana. Nah, inilah yang akan kami cari kemana-mana untuk mempublikasikan bahwa bahasa daerah kita itu besar sekali sangat potensinya. Kaya. Kita punya sangat kaya sekali. Bukan hanya bicara tentang kosakatanya yang banyak, tapi maknanya, kedalaman diksi-diksinya itu kaya sekali. Dan ini yang akan kita coba jejali ke masyarakat di Sulawesi Selatan, kan kita tidak bicara tentang Makassar saja, ada Bugis, ada Toraja, ada dari Endrekang, ada banyaklah bahasa-bahasa daerah yang hari ini kita sedang mencari itu. Oke. Nah, ini sampai akhirnya bisa menemukan aku bilang permata ya. Permata. Permata yang ceritanya permata yang masih dalam pencarian. Sehingga akhirnya bisa bertemu dengan Dayeng Rau ini. Bagaimana? Perbincangan awalnya sebenarnya saya sejak awal karena saya punya hubungan dalam artian kami sering berjumpa dalam suatu pertemuan, tapi saya sebenarnya sejak awal tidak mengenal bahwa beliau ini seorang penulis. Kami hanya sekedar berdiskusi tentang sejarah, tentang budaya. Tapi kan kalau misalnya dari percakapan itu abang kan pasti sudah makin bisa maksudnya tandai baca-baca. Oh, ini kayaknya kira-kira mungkin penulis ini atau bagaimana kayak ini. Bahkan karyanya saya lihat dari orang yang membacakan karyanya, kemudian saya melihat kok nama ini yang muncul, padahal saya selalu berdiskusi berteman. Dayeng Rau pada saat itu ini ya belum maksudnya belum penulis Kak. Belum berani menyatakan diri sebagai penulis. Tahan dulu. Ya, lanjut belum berani menyatakan penulis. Saya akhirnya diskusi, ternyata luar biasa. Saya penulis palet dikirimi karya-karyanya oleh adik beliau. Itu maksudnya karya apa? Puisi Kak. Awalnya dia kirim lewat WhatsApp dulu. Jadi tugas saya sebagai penerbit ini double Kak. Bukan hanya sekedar menerbitkan menjadi sebuah buku, tapi mengarsipkan dulu yang seliweran-seliweran itu. Ada web WhatsApp, ada di Messenger, di Facebook dan sebagainya. Apakah itu sudah dalam bahasa Indonesia atau masih dalam bahasa Makassar? Bahasa Makassar. Ada sebagian bahasa Indonesia. Ini yang saya kumpulkan jadi sebuah kumpulan puisi. Dan saya sampaikan bahwa ini sudah bismillah layak diterbitkan. Kita mendukung sekali gerakan-gerakan sastra daerah seperti ini yang bahas tentang sejarah, budaya dan sastra kita harus kita munculkan di permukaan, di publik. Nah, ini yang kemudian alhamdulillah sudah jadi buku. Insya Allah sebentar malam kita akan luncurkan bersama kerjasama dari penerbit kami, penerbit Pakalawaki dengan HPBD, dengan Kana Teater dan tentunya dari penulisnya. Oke. Nah, saya kembali dulu ke Dayeng Rau, Dayeng Tabe. Apakah maksudnya dalam menuliskan puisi-puisi ini dalam bahasa Makassar yang maksudnya di dalamnya juga terkandung sejarah-sejarah kebudayaan Takalar ini, apakah Dayeng maksudnya izin dulu atau bagaimana ini sejarahnya, ceritanya Dayeng Tabe? Kalau masalah izinnya karena yang saya tulis ini rata-rata sejarah yang kami pahami. Dan termasuk kami ada juga di dalamnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya mau minta izin kepada siapa, sementara pemiliknya itu adalah kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana supaya ini bisa dipublish, kemudian masyarakat luas mengetahui bahwa ternyata di Takalar itu kaya dengan budaya, punya sejarah yang sangat jelas,
cuma jarang dituturkan oleh publik. Oh, iya. Ya kan? Apa sebabnya, Daeng? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang kan terlalu mengacu kepada manuskrip. Manuskrip betul. Sementara referensi kami adalah cerita atau tutur yang turun temurun. Cuma bagusnya di situ karena itu dilandasi oleh jejak-jejak sejarahnya. Sama dengan yang saya tulis ini, salah satu contoh Balak Kembar Sampah Pagar Kami. Itu kan menggambarkan bahwa istana di Kabupaten Takara yang sebenarnya itu, karena dulu itu di sana ada kerajaan besar yang namanya Kerajaan Bajing. Kerajaan Bajing. Ya, Bajing. Kemudian setelah itu ada Tumalompo Pulung Bangking, dan itu ada istananya. Oh, ada juga istananya. Dan bentuk istananya itu adalah, bentuk rumahnya itu adalah Kembar Sampah Pak. Berarti beda dengan apa namanya? Dia Ada itu di ada dua anunya. Dua rumah. Iya, kayak kembar. Kayak rumah kembar. Ya, rumah kembar. Itulah identitasnya. Itulah istananya. Iya. Kemudian di situ ada benda-benda pusaka. Iya. Karena simbol dari suatu persyaratan untuk berdirinya suatu kerajaan Harus atau suatu ada. pemerintahan, Iya. yang pertama harus ada istananya. Oke. Kemudian harus ada Benda-bendanya. benda-benda pusakanya, dalam hal ini dalam istilah Makassarnya kelumpuan. Kemudian ada masyarakatnya. Ada rakyatnya, dan itu ada, dan itu tidak pernah diekspos. Makanya dengan tulisan-tulisan ini bisa para peneliti sejarah ini lebih jauh untuk menelusuri. meneliti. Ya. Karena itu salah satu, dan masih banyak lagi, termasuk ini Muncung Komba. Muncung Komba ini ada juga sejarahnya. Iya. Kenapa sampai diberikan legitimasi sebagai Muncung Komba, Merdekano Muncung Komba? Ya, jadi tersirat di situ bahwa ada kemerdekaan, ada kebebasan yang diberikan kepada penguasa wilayah pada saat itu. Oke. Nah, nanti kita akan ke situ, nanti kita akan ke situ. Nah, cuman yang bikin saya tertarik adalah dari sejarah Takalar ini kan karena selama ini kita kan hanya mendengar yang paling banyak ya Tabe Daeng, maksudnya Goa saja, ya kan, Makassar saja. Nah, tapi bahkan ketika kita cari di Google itu kan jarang sekali kita dapat yang Takalar punya. Nah, karena ya itu tadi dia hanya dalam bentuk manuskrip. Nah, jadi ketika misalnya hadirlah seorang sosok Daeng Rau yang maksudnya punya kepedulian begitu besar terhadap budaya di Takalar ini, suka dukanya ketika harus mengangkat ini budaya Takalar ini, apalagi Daeng juga kan sebagai pada saat itu dengan usia yang sangat muda, itu kan sudah melihat bagaimana sejarah Takalar ini, Kabupaten Takalar ini berdiri. Kalau suka dukanya sebenarnya begini. Iya. Di Takalar itu pemikiran-pemikiran masih konvensional. Jadi kadang-kala mereka yang seharusnya menjaga itu menutup. Ya, mungkin karena pemahamannya tentang pendidikannya itu yang masih rendah, sehingga dia menutup dan seolah-olah bahwa itu tidak bisa diekspos. Itu tidak bisa diekspos. Itulah sebenarnya salah satu kendala bagi kita. Kemudian juga orang-orang yang kita anggap bahwa mereka paham sejarah, seolah-olah ada hal-hal yang ditutupi. Jadi saya mau dengan terbitnya buku ini, para yang merasa bahwa dia adalah pemilik dari budaya itu mereka terbuka wawasannya untuk mengangkat bahwa ini adalah salah satu kekayaan yang memang kita harus ekspor. Kemudian sejarah ini harus dikembalikan pada tempatnya supaya jangan dirahasiakan. Ya kan? Iya. Karena begini, sering terjadi bahwa
sejarah itu dibuat berdasarkan kepentingan siapa yang membuat dan siapa yang meminta untuk dibuat. Iya. Sehingga itu sering dipelesetkan. Makanya dengan terbitnya ini kita mau luruskan itu. Bahwa sejarah harus bicara dengan bahasanya sendiri, tanpa intervensi, tanpa kepentingan, dan dia harus bicara apa adanya supaya kisah bisa menyuguhkan kepada generasi muda bahwa inilah sejarah yang sebenarnya. Wah, ini menarik ini. Nanti di sesi berikutnya saya akan tanyakan ini Tabe Daeng. Nah, kemudian saya kembali dulu ke Daeng Rahmat. Iya, ini kan kalau kita berbicara mengenai sejarah, itu kan pasti identik sama mereka-mereka yang maksudnya usianya sudah sangat ini ya. Betul. Ya. Kendalanya apa? Maksudnya tantangannya apa ketika bertemu dengan mereka? Kemudian Tabe Bapak Ibu bisakah? Bagaimana ini supaya sejarah-sejarah kita ini ditahu juga, bisa diperkenalkan juga? Iya, betul. Untuk sampai ke generasi saya dengan generasi Denrau ini kan sudah jauh sebenarnya. Ada space yang menurut saya ketika tidak ada yang bisa menjahit itu, ataukah misalnya ada orang yang bisa mempersambungkan itu, pasti akan hilang. Apalagi kemudian kita sudah sampai di generasi ya di bawah generasi Y misalnya atau generasi X begitu. Saya saja yang mungkin di generasi milenial ini sudah merasa sangat kehilangan sejarah, apalagi misalnya adik-adik saya yang masih usia 17, 20 tahun dan sebagainya. 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah. Karena faktor yang paling saya rasa adalah memang kemauan kami untuk mencari sejarah itu tidak semua orang mau belajar sejarah. Tidak semua anak-anak itu senang didongengkan oleh cerita-cerita, apatah lagi kita ini adalah keluarga ataukah komunitas-komunitas yang hanya tutur, tidak ada manuskrip yang banyak yang kita dapatkan. Dulu segala sesuatu masih sangat terbatas, masih sangat terbatas, sangat lisan, sastra lisan itu yang hadir. Nah, generasi sekarang ini adalah generasi yang sudah tidak ingin diceramahi, tidak ingin dibicarakan, diceritakan, masuk logika aja. Dia logis. Cocok gitu kah? Ada betul gitu kebutuhan. Kalau begitu, mana beda buktinya dan sebagainya. Nah, faktor-faktor itu yang sebenarnya yang menjadi penghambat besar bagi anak-anak muda mau belajar sejarah. Makanya kemudian cara terbaik yang hari ini yang kita harus lakukan adalah menjadikan cerita lisan itu atau sastra ataukah budaya-budaya yang awalnya tutur itu ya harus kita ke tulisan, ke keaksaraan. Kenapa? Karena inilah yang bisa menjadi bisa saja menjadi bukti besar bahwa kalau kehadiran buku ini maka akan berpotensi semua orang senang untuk melihat itu ke sana. Karena kita lihat bahwa tidak semua kesempatan anak-anak muda itu mau belajar sejarah ini dengan cara ingin mencari dirinya sendiri. Misalnya saya yang harusnya ingin belajar mau ke satu kampung ingin menemukan bahwa di sana dia bisa berbicara tentang sejarah. Tidak banyak orang itu. Taunya paling ke Google, ke Facebook dan itu kan sangat terbatas. Sangat terbatas dan bisa saja banyak kesalahan fatal sejarah itu berseliweran di dunia maya dan dunia digital, di dunia internet. Nah, kalau misalnya tidak ada kemauan untuk mencari langsung ke narasumber yang kita anggap sangat layak lah untuk bisa dijadikan sebagai referensi sejarah, ya kita akan kemudian celaka dalam memaknai dan mendalami dan mengetahui sejarah dan kita akan rugi dan berdosa ketika menyampaikan sejarah yang keliru juga ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, itu nanti akan saya mau tanyakan ke Daeng Rau. Nah, sahabat budaya Daeng sama Abang kita jeda sedikit dulu sahabat budaya. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu yang satu ini.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, kita kembali lagi di Rau. Terima kasih ya. Kemudian Abang Rahmat. Ya, Daeng, Sasalalisan Maradekana Monjongkomba. Boleh cerita ini? Maradekana Monjongkomba. Iya. Kalau ini agak panjang barangkali, tetapi saya akan. Iya, ini sesuatu yang sangat menarik, ini harus diketahui. Iya. Jadi Monjongkomba Gasengkau itu ada historisnya. Ya. Karena pada saat penaklukan
kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah-wilayah dataran tinggi. Pada saat itu Dampang Komara sebagai salah satu utusan atau istilah jadi itu adalah prajurit yang dikirim ke sana untuk menaklukkan itu. Ini hebatnya Dampang Komara. Karena dia bisa menaklukkan itu tanpa perang. Jadi itu secara diplomasi. Jadi beliau itu adalah negosiator ulung pada zamannya. Kalau dulu kan orang kan harus berperang dulu ya, Daeng ya. Iya. Oke, Jadi dia ini itu bisa menaklukkan dengan tidak ada peperangan. Tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Tapi dia ada komitmen dengan Raja Goa pada saat itu. Itu menurut yang saya pahami. Ya saya tidak tahu kalau misalnya karena ini representasi saya adalah tutur. Dan itu belum berubah sampai hari ini. Kemudian pada saat beliau kembali dari tugasnya menghadap ke Sumbaya dan ternyata raja pada saat itu keluar dari komitmen. Kemudian pada saat itu Dampang Komara itu marah. Kesepakatan yang sudah dibuat tiba-tiba kesepakatannya itu tidak dijalankan, tidak ditepati. Tidak ditepati ya. Sehingga dia marah. Kemudian semua bertanya, kau begitu marahnya kau, wahai Dampang? Dibilang iya. Karena hal yang paling saya tidak suka adalah ketika perkataan dengan perbuatan itu beda. Tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Jadi dalam PS kan katanya kemarahannya, itu menurut yang saya pahami. Dan Sumbaya pada saya itu tidak marah. Tidak marah. Sebagai raja pada saya itu, penguasa pada saya itu tidak marah. Kenapa? Karena jasanya Dampang ini lebih besar dari kemarahannya. Sumbaya. Makanya dia diminta untuk dia ditawar jabatan. Ditawari harta. Kemudian dia menolak. Dia tolak itu. Saya kesini bukan mau cari harta, bukan mau cari pangkat. Saya kesini hanya melaksanakan tugas kami sebagai sebagai bagian dari kerajaan gua. Dan itu sudah saya tunaikan. Maka sekarang saya minta izin. Dia naiklah ke suatu wilayah. Di wilayah itu ada bukit, Muncung. Dalam istilah Makassarnya bukit. Ini Muncung. masih daerah Takalar atau? Dari Takalar. Muncung. Kemudian di situ banyak pohon yang kalau Makassar itu komba-komba istilahnya. Makanya dikasihlah nama di situ Muncung Komba. Muncung Komba. Setelah itu dia menghadap. Saya sudah dapatkan wilayah yang menurut saya sangat bagus untuk ditempati, sangat cocok. Nah, makanya disetujui oleh raja pada saat itu. Silakan kau menempati di situ. Jadi batasnya sangat luas. Jadi batasnya itu wilayah batas antara Sanrobone, karena Sanrobone pada saat itu sudah ada di bawah kekuasaannya gua, dan Komara. Batasnya jadi itu sangat jauh. Dan kalau kita ukur antara perbatasan itu Sanrobone, perbatasan Sanrobone dengan perbatasan Komara dan Muncung Komba, itu Muncung Komba ada di tengah-tengah. Jadi perhitungannya ikan dari Parialau, bukan Parialau namanya, Parialau itu tidak akan busuk sampai di Muncung Komba. Dan balok dari Komara itu tidak akan rusak ketika sampai di Muncung Komba. Itu dasar pertimbangannya. Maka ketika dia sudah menetapkan bahwa dia mau menetap di situ, maka dikasihlah dia kemerdekaan, bahwa kami kasih keistimewaan, kami kasih kemerdekaan kepada Dampang Komara. Cuma satu syaratnya, jangan pernah memberontak. Yaitu dalam sejarah selanjutnya itu ketika ada pelarian dari Goa, kemudian lari ke Muncung Komba, aman.
kemudian dikasih kemerdekaan. Oke. Ya, Berarti jadi ada suaka perlindungan begitu. Iya, Dengrau, diberikan ya? suaka oleh Dampang Komar, maka dia aman. Jadi itulah awalnya itu merdekanya mencukup wilayah, orang yang diberikan wilayah dan dikasih keistimewaan, dikasih kemerdekaan, daerah otonomi, ya istilahnya. Jadi ya, itulah Mencungkumba, merdekana Mencungkumba. Nah, kemudian dengan hadirnya sejarah ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Takalar bahwa ternyata kita punya sejarah yang ternyata tidak kalah juga dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Pertama adalah yang menarik bagi saya itu adalah karakter. Bahwa Dampang Komar itu tidak pernah silau dengan jabatan, silau dengan harta, kecuali dia tulus untuk mengabdi. Ditawar pun mereka menolak. Padahal raja sudah ini yang menawarkan ya. Iya, sudah ditawarkan. Diminta untuk jabatan apa yang kau inginkan. Kemudian berapa yang kau minta, ditawari harga, dia tolak. Mengingat jasa beliau yang sudah begitu besar, tapi dia menolak, dan ini luar biasa. Yang pertama adalah karakter, kemudian yang kedua adalah kita sebagai anak cucunya itu harus bangga bahwa ketika kita bisa bertahan di situasi seperti itu, maka kita akan punya nilai, punya nilai yang sebenarnya itu menjadi kebanggaan bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Itu akan menjadi motivasi bagi generasi. Ada karisma begitu. Ada karisma. Dan itu yang harus kita jaga. Ini karakter. Karena karakter seperti karena keberaniannya, karena karakternya, karena integritasnya, maka dia diberikan legitimasi, diberikan kebebasan, diberikan wilayah merdeka yang sangat luas. Itu yang sangat luar biasa, dan ini generasi muda itu harus pahami itu, supaya mereka juga minimal bisa menjadikan motivasi dalam perjalanan selanjutnya. Pegangan hidupnya. Bahwa kita ini jangan hanya bangga karena kita turunannya, tapi kita bangga karena darah yang mengalir di tubuh kita ini adalah darah seorang yang punya integritas, punya keberanian tinggi. Kira itu. Oke. Nah, kemudian saya kembali ke Abang Rahmat lagi. Siap. Nah, ini kan tadi kita udah dengar cerita ini sangat luar menarik, biasa, istimewa ya. Merinding. Betul. Kalau selama ini kan kita melihat sejarah-sejarah itu kan selalu ada perang-perangnya, tapi bisa dikatakan ini sama sekali tidak ada sentuhan perang. Nah, bagaimana sehingga akhirnya dari HPBP ini sendiri bisa tetap ini loh yang tadi yang abang udah buka di luar bahwa sejarah ini kan kita harus buka sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Pernahkah ada, mohon izin, ketika berhubungan dengan sejarah ini, apa yang menjadi kekuatan dari HPBP ini supaya maksudnya ini tetap bisa selaras sinergi dengan kehidupan sekarang? Yang paling pertama kami verifikasi dulu itu adalah menerima dulu cerita-cerita dari beberapa kelompok atau golongan-golongan yang merasa bahwa begini sejarahnya. Tentu dengan cara itu kami menganggap bahwa kita terbuka akan sejarah yang diperoleh oleh siapa yang memberikan tuturan itu, sejarah itu. Kemudian selanjutnya kita mencoba lakukan untuk menafsir sedikit saja perspektif kita tentang siapa yang benar di antara cerita-cerita ini. Itu. Karena tentunya kalau kebenarannya yang kita mau cari dalam sejarah dengan masing-masing membawa cerita dan sejarahnya masing-masing kan agak sulit untuk, kecuali kalau misalnya mau melakukan perbandingan sejarah, kan itu ada lagi teorinya tentang histori komparatif dan sebagainya, itu kan ada dalam itu. Dasar pertama yang kami ingin bangun di HPBD itu adalah
Ayo kasih muncul dulu, nanti biarkan masyarakat yang menilai tentang siapa sebenarnya pemilik sah sejarah dan kebudayaan itu. Karena kalau misalnya kita merasa canggung, malu akan memproklamirkan sejarah dan budaya kita, ya siapa lagi yang akan bisa bercerita apalagi misalnya siapa yang mau mendebatkan begitu. Oleh karenanya sebenarnya tujuan HPBD itu ke sana, Kak. Tujuannya adalah mau mencari siapa-siapa yang merasa dirinya punya data sejarah, informan sejarah, informan kebudayaan, paham akan sastra daerah, kasih keluar. Karena itu akan dinilai oleh paling tidak ada yang tim paling khusus ya. Iya, paling tidak adalah yang menilai adalah waktu itu sendiri. Maksudnya adalah ketika karyanya itu memang mengabadi dalam artian punya seperti kayak misalnya ini Mencongkong Mbak, dengan catatan bahwa dia ada pendidikan karakter, integritas, kemudian keberanian dan tentunya adalah tanggung jawab, itu pasti akan kami anggap bahwa tidak ada ini, tidak ada yang lain dari ini yang bisa menceritakan. Apatah lagi kalau kita bersyukur mendapat informan sejarah ataukah penulis yang memang punya darah yang mengalir di sana. Karena tentu ketika dia punya darah yang mengalir, maka selama ini barangkali ia ingin proklamirkan tapi tidak menemukan jalan ataukah menemukan kawan untuk berdiskusi. Akhirnya menemukan itu, tentu akan keluarlah semua yang terpendam selama ini. Apatah lagi misalnya yang berkaitan dengan sejarah yang sengaja untuk ditutup-tutupi. Apalagi tadi kan sudah dibahas oleh Denral tadi, ada banyak sejarah yang seharusnya dibuka secara terbuka, terluas, namun kemudian ditutupi oleh segelintir orang yang punya kesempatan untuk menutupinya dan saat ini menduduki mungkin posisi yang sangat strategis ataukah sangat bagus di mata orang-orang luar, di mata masyarakat itu sendiri. Pengen terlihat sendiri, tapi sebenarnya bukan sah pemiliknya. Nah, ini yang kita mau coba gali, Kak. Karena misalnya dalam satu penamaan daerah saja ada banyak versi yang muncul. Itu kan satu misalnya saja ada banyak cerita tentang ini. Misalnya bicara tentang cerita Pulau Bangkeng lagi misalnya, ada dari ini, ada ini. Nah, ketika itu sampai ke saya atau ke kami ini misalnya di HPBD, tentunya harus juga mencoba untuk berpikir secara jernih juga, menilai. Tidak serta-merta bahwa semua ini adalah langsung jadi. Enggak semua. Makanya saya selalu percaya, untuk hari ini saya percaya bahwa yang bisa menuliskan sejarahnya ataukah kebudayaan itu pasti adalah bantuan dari bisa saja mungkin leluhurnya yang diberikan kekuatan untuk menuliskannya ke sana. Bisa jadi. Karena potensi menulis itu kan tidak semua orang bisa miliki. Apalagi misalnya tidak disekolahi, misalnya seperti kayak Deng Rau ini kan dia tidak sekolah sastra. Ini sejarah. Tapi kenapa dia bisa berbicara banyak tentang sejarah? Bisa menulis puisi dan di luar nalar kayaknya susah, tapi itu yang terjadi. Di luar nalar, tapi apalagi dia bisa sampaikan bahwa dia muncul dari hati dan sebagainya. Ya tidak semua orang hati itu kan tulus. Hati itu bisa kemudian bisa menghasilkan karya. Ada banyak orang yang sangat gampang patah hati tapi tidak senang menuliskan kepatah hatiannya dalam karyanya kan begitu, Kak Richard. Makanya saya bilang kalau memang tidak ingin sejarah dibuka baik-baik, saya yakin akan tertutup dengan sendirinya karena tidak ada yang mau buka. Adapun yang akan terbuka itu pasti kemudian sudah direstui barangkali, ada bakat dari Tuhan yang akan diberikan, ada waktu yang terang bahwa watunna ini, istilahnya watunna ini kayaknya untuk muncul di permukaan. Menarik sih, saya bertemu dengan beberapa orang narasumber yang punya pengalaman yang mirip dengan Den Rau. Dia tidak sekolah sastra, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi misalnya.
tapi dia bisa berbicara dan menuturkan sejarah dan budayanya seperti orang yang sudah menguliahi beberapa SKS dan semester. Dan saya selalu merasa sebagai seorang anak muda yang hari ini ingin terjun ke dunia dunia sejarah, dunia kebudayaan, ada dunia tulis menulis, sastra begitu. Saya jadikan sebagai pembelajaran bahwa memang yang harus dibersihkan adalah pikiran-pikiran bahwa ingin menaklukkan sejarahnya itu karena kemampuan saya bisa menuliskan itu. Itu yang kami coba tidak inginkan. Kalau pahit memang pahit, kalau manis memang manis. Harus manis karena cuma kita mengangkat sejarah tapi kemudian sejarah itu tidak ada kejujuran di dalamnya. Kan begitu kata. Oke, tahan dulu. Iya, Daeng Rau. Iya. Apa yang ingin disampaikan lewat hadirnya buku ini kepada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya secara khusus dari masyarakat Takalar sendiri? Sebenarnya terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Itu kita masih punya banyak waktu, Daeng, tapi cuma kesimpulannya bahwa dengan lahirnya buku ini, saya mau buku ini menjadi pintu masuk bagi para pemerhati sejarah, penelisih sejarah untuk melihat lebih jauh. Ayo ke Takalar, ada istimewa di sana. Banyak sekali yang bisa kita angkat di situ. Dan ada kebanggaannya sebenarnya. Saya bangga menjadi orang Pulau Bangkeng, orang Takalar. Kenapa? Karena Takalar yang wilayahnya sangat kecil mampu melahirkan 4 pahlawan nasional. Itu luar biasa. Boleh disebutkan, Daeng? Mungkin banyak yang membantah saya, tapi saya bisa bertanggung jawab. Boleh disebutkan, Daeng, tapi contoh Sultan Hasanuddin. Ibunya itu Ilu Kuntu Isabe Ilu Mutakuntu. Itu orang Laikang. Laikang itu ada di Takalar. Kemudian Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Al-Makassari. Bapaknya itu orang Komar. Itu. Kemudian Ranggonden Romo, Bajonga Denggale. Itu yang semua dari sana. Itu dari Takalar. Jadi kemudian Lapris itu pusatnya di Pulau Bangkeng. Laskar pemberontak. Ada di situ. Di situ. Dan pimpinannya itu kan panglima perangnya itu kan Ranggonden Romo. Itu ada di kabupaten. Dan saya sangat bangga menjadi orang Takalar. Makanya dengan lahirnya buku ini, kemudian kita bisa melihat perjalanan sejarah kita di masa lalu. Itu akan menjadi cambuk bagi kita bahwa kenapa mesti kita harus meniru budaya-budaya, kemudian sejarah, kita bangga dengan sejarah-sejarah dari luar, sementara kita punya kebanggaan yang sebenarnya sangat luar biasa. Kalau itu bisa kita jadikan acuan di dalam kita beraktivitas. Itu yang yang bisa saya sampaikan terkait dengan buku ini. Jadi mudah-mudahan setelah ini para peneliti, karena banyak di dalam di sini di buku kami. Ini bahan mentah itu bisa kita teliti. Dan berapa lama sampai akhirnya bisa terciptalah sebuah karya istimewa ini? Karya ini, dan saya siap untuk saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ini adalah narasumber karena saya tidak punya legalitas untuk menjelaskan itu. Tetapi kalau salah satu sumber yang bisa dijadikan acuan untuk lebih jauh, maka saya bisa menjelaskan itu. Ini tebalnya berapa halaman ini, Daeng Rau? Berapa? Ini total halamannya 93 halaman. 93 halaman. Kalau teori yang kami percaya ya, buku puisi itu tidak bisa tebal-tebal. Kenapa? Karena kalau buku puisi tebal takutnya seperti buku novel atau buku cerpen. Berarti ada kriteria begitu? Ada. Bagi kami ada kriteria. Puisi sebaiknya yang tipis, yang bisa dibaca dalam kesederhanaan untuk misalnya dalam diskusi, duduk-duduk santai. Kalau terlalu serius dalam membaca puisi, takutnya biografi atau tidak menemukan. Ini kan harapan dari penulisnya ini adalah biarkan ini menjadi pintu awal untuk masuk ke tulisan-tulisan yang lebih serius dengan sejarah-sejarah yang mungkin lebih terperinci. Kayak seperti yang saya bilang, Kak, ini sangat bagus karena minimal puisi itu kan
bukan hanya sekadar karya sastra yang pendek, tapi dia lebih masuk ke pendalaman rasa, ke kemampuan tak untuk mendidik anak-anak dengan diksi-diksi yang orang banyak sudah tidak tahu kata-kata tak karena pakai kata-kata lama. Ini kan sudah sangat jauh pembeda antara misalnya bahasa puisi yang digunakan oleh penulis dengan bahasa puisi dengan bahasa keseharian kita. Ada banyak makna-makna atau kata-kata yang mungkin saja sudah banyak orang yang tidak tahu apa artinya ini dan sebagainya. Tapi kan dalam menulis puisi itu kan bukan untuk mau menjelaskan kepada khalayak bahwa begini maksud dan maknanya ini. Tapi menjadi tafsiran-tafsiran bagi orang luar untuk melihat dan ingin jauh lebih dalam, entah bertanya kepada orang tuanya, kepada neneknya, keluarganya tentang apa yang dimaksud seperti ini. Dan kalau gitu benang merahnya apa ini? Karena kehadiran puisi yang kami anggap ini sangat layak untuk diterbitkan, kami merasa bahwa penting untuk menjaga warisan-warisan pengalaman-pengalaman orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, yang membahas tentang wasiat-wasiat yang luar biasa besarnya, dan kita harus terjemahkan itu dengan kondisi hari ini. Karena kalau kita misalnya hanya terperangkap dalam kebesaran nenek moyang kita, lantas kemudian tidak mengilhaminya untuk menjadikan kita juga ingin terlibat sebagai penulis, bukan penulis ya, sebagai sejarah, pelaku sejarah, maka ya akan kasihan lah buat generasi-generasi kita. Alhamdulillah karena misalnya Dengrau punya kebesaran dengan mencongkombak misalnya dengan kebesaran leluhurnya, sekarang membangun membangun tugu sejarah dalam dirinya dengan melahirkan karya ini. Karena bisa saja 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun ke depan kemudian ada warisan darah yang mengalir ke anak cucunya, akan dilihat bahwa ternyata kakek saya dulu seorang penulis, kan begitu. Nah inilah yang sebenarnya butuh kita gaungkan, bahwa menulis itu bukan hanya sekedar mencari nama saja, tapi sebenarnya adalah melekatkan dalam diri kita untuk ada tugu sejarah yang kita bangun dalam diri kita, bahwa cucuta nanti ketika nanti akan besar dan mencari-cari siapa jejak leluhurku atau siapa jejak nenek moyangku, maka kita akan bisa menjelaskan bahwa nenek moyang seorang penulis dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya kita harapkan, bahwa menjadi penulis itu bukan hanya sekedar cari nama dalam hari ini ya, tapi untuk dikenang untuk berpuluh-puluh tahun akan. Apalagi ini budaya ya. Apalagi ini bicara tentang budaya. Iya, Dengrau. Apa yang ingin Dengrau sampaikan kepada yang menonton kita, yang menyaksikan kita ini, bahwa bangga sebagai orang Takalar dengan budaya yang sangat luar biasa, yang hari ini juga saya baru tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang sangat istimewa di Takalar. Apa yang ingin digaungkan ini, Daeng? Melalui buku ini, lewat sejarah? Ada dua hal. Yang pertama, sebagai orang Takalar kita harus bangga bahwa kita punya sejarah yang jelas, kita punya rekam jejak sejarah yang luar biasa, dan kita harus bangga itu, dan itu bisa menjadi motivasi bagi kita anak-anak generasi hari ini dan generasi kedua, bahwa di masa lalu, di masa sekarang dan masa yang akan datang itu kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Tidak boleh tergoda dengan apapun. Jangan tergoda. Karena ini saya kira ini sudah tonggak ini memang harus kita tancapkan ke dalam. Sudah mendarah daging. Dan itu harus menjadi darah, menjadi tulang, dan menjadi daging bagi kita semua. Bahwa ini adalah saya ini adalah orang Takalar dan saya harus bangga. Kemudian orang-orang yang berasal dari luar Takalar, mereka tahu bahwa orang Takalar itu punya budaya sendiri, punya sejarah masa lalu yang luar biasa, dan kita harus
kita tidak bisa memandang sebelah mata pada orang-orang yang berasal dari Takalar. Yeah. Kenapa? Karena ada karakter orang Takalar itu ada 3. Yeah. Saya bilang sama teman-teman di luar Takalar, kalau datang ke Takalar, datanglah dengan adab. Datanglah dengan adab. Datanglah dengan adab. Kemudian datanglah dengan etika. Sebab ketika Anda datang dengan menggertak, maka dia tidak akan takut. Dan ketika Anda datang dengan senjata, maka dia akan membuka dada. Silahkan kau tembak. Tetapi kalau Anda datang dengan sopan santun, etika, maka dia akan menerima Anda dan akan mendudukkan Anda di kursi yang paling di atas. Itulah orang Takalar. Seperti tadi pesan yang disampaikan oleh Deng Rau bahwa tidak ada peperangan. Tidak ada semuanya dilakukan dengan bahasa diplomasi yang oke. Dan kita juga harus bangga bahwa di masa lalu kita punya tokoh yang sangat luar biasa. Negosiator ulu yang bisa menyelesaikan suatu persoalan tanpa peperangan. Dan itulah Dampong Komara. Dan asalnya dari Takalar. Takalar ya. Waduh. Iya. Deng Rau terima kasih, Abang Rahmat terima kasih ya sahabat budaya. Hari ini kita belajar lagi bahwa, dan hari ini saya baru tahu bahwa ternyata ada permata dari Takalar ya, berlian yang sangat istimewa hari ini mau dibagi. Semoga lewat buku yang akan menjadi wujud nyata ya, Deng ya, supaya maksudnya orang-orang akan semakin melihat lagi bahwa ternyata Takalar merupakan suatu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang juga punya sejarah yang sangat panjang dan bisa juga kita didedikasikan buat menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia juga ya, bahwa sangat luar biasa dan sangat istimewa. Deng Rau terima kasih. Aku doakan semoga lancar. Dan nanti akan semakin banyak lagi yang orang akan berkunjung ke Takalar ya. Siap. Melihat bahwa ini sangat istimewa. Abang masih ada mungkin mau disampaikan lagi? Iya. Saat ini kita tidak berhenti untuk mencari sosok-sosok berlian yang kita yang ingin kita tetap asah terus, mencari terus. Harapan kami adalah kehadiran Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ini benar-benar kemudian dimaknai bukan hanya sekadar sekadar tempat mengumpul komunitas dan sebagainya, tapi memang terjadi sebuah sebuah komunikasi ke antara orang-orang yang ingin menuliskan atau melestarikan bahasa daerah dengan gayanya, dengan karyanya. Itu yang akan kita fasilitasi bersama. Ya, semoga kemudian orang-orang yang di luar sana yang masih malu-malu misalnya untuk mengeluarkan bakat dan kemampuan dalam pelestarian sastra, budaya dan sejarahnya ya sudah bisa terbuka bahwa hari ini era kita hari ini adalah era siapa yang berbuat maka dia yang diingatkan begitu istilahnya. Jadi bagi kami, saya sebagai anak muda yang bergerak sudah sampai ke pelestarian bahasa daerah kan tentu berharap seperti itu, mengikuti jejak-jejak sejarah moyang kita yang luar biasa masyhurnya adalah bagian dari harapan-harapan kita bersama. Karena saya selalu percaya bahwa setiap zaman, setiap era itu ada pelaku sejarahnya dan kita tidak usah menjadi penikmat sejarah saja atau pembaca sejarah, tapi bisa minimal menjadi pelaku sejarah itu sendiri. Dan Deng Rau sudah membuka pintu untuk. Dan Deng Rau sudah membuka pintu. Kami berharap ini tidak menjadi karya pertama dan terakhir, tapi akan terus ada karya-karya lain lagi untuk menulis lagi yang lain. Iya, Deng Rau terima kasih, Abang Rahmat terima kasih, sahabat budaya terima kasih. Banggalah dengan sejarah kita, banggalah sebagai di mana dirimu ada, di mana dirimu lahir, karena disitulah sisi kuatmu. Oke, kami pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin memiri ke pasar.